Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu. Selamat Hari Ibu, dan biarlah para kaum ibu yang diberkati oleh Tuhan menjadi ibu yang selalu diberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, terlebih di tengah-tengah gereja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Ibu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita bersaat teduh sejenak, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Demikianlah dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang lahir akan mengemban pemerintahan pada bahunya, di mana setiap orang yang hidup dalam tekanan, penderitaan akan memerlukan seorang penolong yang akan menolong kehidupannya. Di dalam keimanan kita, di dalam kehidupan kita, kita sering merindukan seorang penolong di tengah-tengah kehidupan kita. Kita merindukan siapakah yang akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Pada saat mengalami persoalan, pada saat mengalami kesulitan, kita mengharapkan ada yang datang untuk meringankan setiap penderitaan kita. Nah, hari ini firman Tuhan menyapa kita, memberikan kelegaan bagi kita, dan juga penggenapan akan kedatangan Mesias atau Juru Selamat. Di mana firman Tuhan ini mengatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lahir untuk kita. Ya, putra diberikan untuk kita. Jadi Allah mempersembahkan, mengutus dirinya menjadi manusia yang terlahir dari seorang perempuan, di mana kelahirannya adalah untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk kedamaian kita, untuk sukacita bagi kita. Bukan bagi siapa-siapa, tetapi bagi kita. Siapa yang mau percaya, siapa yang mau menerima kelahiran Kristus, itulah yang mau mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kelahirannya adalah untuk kita, dan putra itu diberikan untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa dia diberikan untuk kita? Yang pertama, karena disinilah apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi doa-doa kita digenapi oleh Tuhan. Di mana dari kelahiran putra itu, lambang pemerintahan ada di bahunya. Berarti beban yang kita tanggung saat ini, beban yang kita rasakan saat ini, baik itu sakit penyakit, penderitaan, pergumulan, kedukaan, dan lain sebagainya, ada di bahu Sang Juru Selamat. Ada di bahu Tuhan kita yang lahir, yang akan memberikan kelegaan dan keselamatan bagi kita. Jadi lambang pemerintahan ada padanya. Yang berikutnya, namanya disebut orang.
Dia akan disebut sebagai penasehat ajaib. Ketika kita mengalami kebuntuan, maka mintalah nasihat dari Allah. Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi oleh Allah jika kita mau datang kepada Tuhan. Karena kelahirannya itu membawa suatu perubahan dan keselamatan bagi kita. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dia adalah Allah yang menawarkan kehidupan kekal bagi setiap orang. Siapa yang mau menerima, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana hidup kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita menginginkan kehidupan yang kekal, maka mintalah kepada Tuhan karena Allah adalah Allah yang kekal. Yang terakhir, inilah yang kita tunggu-tunggu. Kelahiran Kristus itu adalah mengatasi seluruh raja yang ada di dunia. Dia adalah raja atas segala raja. Dan dia adalah raja damai. Raja yang memberikan kedamaian. Di mana banyak raja-raja dunia, tetapi tidak satupun yang memberikan rasa damai. Bahkan banyak raja yang hanya mementingkan dirinya, yang hanya mementingkan kesenangannya. Tetapi raja yang akan datang ini, raja yang telah lahir ini, adalah raja yang memberikan damai bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, yang mau memberikan kehidupannya. Karena Kristus adalah raja damai itu. Kristus adalah Allah yang perkasa itu. Kristus adalah penasehat yang ajaib. Karena itu bagi setiap orang percaya yang menerima kelahiran Kristus, maka dia menerima Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, dan Raja damai di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana kelahiranmu itu akan menjadi suatu tanda bagi kami, di mana keselamatan telah datang. Kami banyak melakukan segala pelanggaran dan dosa, namun Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi dan mencintai kami. Meskipun kami sering menjauh dari Engkau, tapi kasih setiamu memberikan kelegaan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau menawarkan siapa yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyerahkan, mengutus anakmu yang tunggal itu untuk terlahir ke dunia ini. Sehingga kami yang percaya dapat melihat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam setiap aktivitas kami, biarlah kami melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, ajari kami untuk memberikan kehidupan kami, untuk memberikan waktu kami bersama dengan Engkau yang adalah Allah yang memberikan kehidupan kepada kami. Berkatilah kehidupan kami dan orang-orang percaya. Yang sakit Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan Engkau memberikan sukacita bagi mereka. Di dalam menghadapi pergumulan itu Engkau tetap menuntun mereka dan menyertai kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat dari kami, Horas.